Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Ensis, lu tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, gak panjang kayak lebar nih menyangkut durasi ya. Dan jangan di skip Bro Ensis ya, biar apa ya, gak gagal paham ya. Kalau lu yang ngirim pertanyaan sih gua rasa lu nonton sampai selesai ya. Kalau kan bingung, kalau kan udah dapet pencerahan ya. Oke, gua mulai aja sesuai judul konten kali ini Bro Ensis ya. Surat telegram Polri itu apa sih bro? Nah udah nongol tuh, surat telegram Polri itu apa sih bro? Nah kok bisa jadi gitu sih pertanyaannya? Sorry, kok bisa jadi gitu kontennya dari pertanyaan lo yang masuk bro Ensis? Masya Allah. Oke, gue bacain aja nggak panjang kayak lebar ya, gue bacain dulu nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nama gue, nama lu gue nggak sebut bro. Ya biasa bro Ensis, menyangkut privasi dia, intinya dia bro. Ya bro Ensis yang ini pertanyaannya, gue bacain. Nah, gua mau nanya nih sama lu semua di sana, Super Semarlokom Podcast Team ya. Beberapa pertanyaan gue. Satu, mengenai surat telegram polisi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bagaimana kedudukan kekuatan hukumnya surat telegram seperti surat telegram Kapolri maksudnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu, apa yang bisa dipakai tuh telegram Kapolri itu ke institusi di luar Polri atau ke kita masyarakat ya. Itu aja. Gue bukan orang awam-awam banget, tapi gue penasaran juga. Kadang-kadang gue sering dengar kalimat telegram polisi, surat peraturan Kapolri, Perkap Kapolri dan lain-lain. Nah, intinya menyangkut dengan hubungan dengan surat yang diterbitkan oleh institusi Polri. Itu aja deh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Nih datanya lengkap nih. Ini anak muda nih bro. Ya, bro Ensis ya. Jadi artinya apa ya? Dia taat hukum deh insya Allah ya. Oke, sesuai dengan pertanyaan lu bro ya, makanya yang jadi konten. Oke, kita mulai ulasan lengkapnya ya insya Allah ya, mulai ya. Nah jadi gini, surat telegram Kapolri ya. Nah, surat telegram adalah naskah dinas berupa informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia ya. Sesuai pertanyaan lu nih bro, dan juga yang sisi lain ya, itu telegram Kapolri ya. Jadi artinya tadi itu yang gue bacain ya. Gue ulang jadi biar nggak gagal paham ya. Surat telegram adalah naskah dinas ya. Surat telegram adalah naskah dinas berupa informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat kepolisian Republik Indonesia Polri ya, yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas, di mana membuat pemberitahuan, pernyataan ataupun permintaan kepada pejabat lain di lingkungan Polri. Nah, surat telegram termasuk ke dalam naskah dinas ke korespondensi intern ya, yaitu naskah dinas yang memuat pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya ke pihak lain di dalam organisasi Polri. Nah, lebih lanjut nih ya, surat telegram tidak boleh lebih dari 4 halaman kertas A4 dan tidak disertai tidak disertai lampiran. Mohon maaf ya, gue kebelit nih lidah gue. Kecuali surat telegram mutasi personil. Nah, pendistribusian surat telegram diklasifikasikan menjadi A, sangat rahasia ya, yaitu naskah dinas yang berisi masalah yang sangat penting dan hanya boleh dibaca atau diketahui isinya oleh orang tertentu yang berhak menyelesaikan atau mengambil keputusan, karena apabila dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan akan membahayakan keamanan negara. Nah terus yang B ya, rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain karena akan menimbulkan kerugian bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan. Nah, yang C, konfidensial, yaitu merupakan tingkat klasifikasi isi suatu naskah dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah akan merugikan kepentingan negara, termasuk klasifikasi rahasia jabatan dan terbatas. Dan yang D nih, biasa, yaitu naskah dinas yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain, namun tidak berarti bahwa isi naskah dinas itu dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. Nah, balik ke pertanyaan lu nih ya bro ya. Nah, kedudukan surat telegram dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya perlu dipahami nih buat lu bro Ensis, khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan ya. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam bukunya Pak Marha Endra Wija Atmaja dalam pemahaman dasar hukum perundang-undangan di halaman 3 ya, beliau menulis nih, menjelaskan arti mengikat secara umum yaitu berkenan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku keluar. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas beberapa hal. Ibu bacain ya. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang C, undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D, peraturan pemerintah, E, peraturan presiden, F, peraturan daerah provinsi, dan G, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian disarikan ya dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dijelaskan selain tadi tuh ya. Jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan ya. Nah, salah satu oleh badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang ya, atau pemerintah atas perintah undang-undang. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut diakui nih keberadaannya Bro Ensis ya, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, jika dikaitkan dengan pertanyaan lu tadi nih Bro ya, dan juga Bro Ensis ya, mungkin ada pertanyaan sama seperti Bro kita yang lagi pertanyaan ya. Nah, kedudukan Polri tercantum itu ada tuh. Jadi pertanyaan lu intinya Bro ya, itu kedudukan Polri tercantum tuh dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya begini: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, selanjutnya kedudukan hukum dan peranan Polri ditetapkan tuh dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 Romawi _MPR _2000 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai TAP MPR 7 2000 menegaskan kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Nah, adapun nih Bro Ensis ya, lebih spesifik nih, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Undang-Undang Polri, sebagaimana diubah, dihapus dan atau ditetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi jawab pertanyaan lu nih Bro ya, peraturan diterbitkan oleh Polri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ya. Nah, lantas pertanyaan lagi nih Bro Ensis, khususnya lu Bro ya yang begini pertanyaan, bukan Bro Ensis Bro yang tadi, mudah-mudahan ya buat yang Bro Ensis lain kalau pertanyaan ada yang sama ya terjawabkan ya. Jadi lantas apa sih surat telegram Kapolri bisa diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan ya? Menurut hemat gue sama teman-teman di sini ya, surat telegram Polri merupakan naskah dinas bersifat internal dalam lingkup Polri yang memuat pemberitahuan, pernyataan atau permintaan ke pejabat lain di lingkungan Polri. Nah, dalam hal ini surat telegram hanya berlaku di lingkungan Polri saja, serta tidak semua surat telegram berhak diketahui pihak lain di luar pihak yang berkepentingan. Nah, sebagai contoh dikutip nih dari halamannya website situsnya Polri ya, di situs divisi Humas Polri ya, yang berjudul, ntar lu buka tuh di situs resmi pihak Kepolisian Republik Indonesia ya, tuh ada judulnya keluarkan telegram Kapolri minta penanganan kasus Undang-Undang ITE dikoordinasikan dengan Bareskrim. Nah, itu ada tuh ya di situs lamannya pihak kepolisian ya. Itu surat telegram Kapolri dicantumin tuh, surat telegram Kapolri nomor ST _339 _2 Romawi res.1.1.1 tertanggal 22 Februari 2021 berisi mengenai perendoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan cyber yang menggunakan Undang-Undang ITE yang ditujukan kepada seluruh Kapolda. Nah, dengan demikian jadi gue di sini teman-teman berpendapat ya, surat telegram Kapolri yang hanya berlaku di lingkungan Polri dan tidak mengikat secara umum bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan. Nah, jadi artinya apa ya? Udah jelas seperti yang tadi kita jelasin ya. Ada yang mungkin untuk di internalnya pihak kepolisian sendiri, ada yang juga bisa jadikan untuk acuan tambahan dalam pelaksanaan kewenangannya. Nah, juga dasar hukumnya dulu nih gue bacain untuk konten kali ini ya Bro Ensis ya. Sesuai dengan judul konten kali ini ya, lu udah pada tahu ya. Nongol no ya, dasar hukumnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 Romawi MPR 2000 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang naskah dinas dan tata cara persuratan dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga referensi dari buku Bapak Mahendra Wijatmaja tentang yang judulnya Pemahaman Dasar Hukum Perundang-undangan, risalah bahan kuliah hukum perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan pasal 2016 ya. Juga
dikeluarkannya telegram Kapolri minta penanganan kasus undang-undang ITE dikoordinasikan dengan Barreskrim. Itu di situs laman tadi tuh yang gue ngomong di pertengahan tadi ya. Nah, juga pasal 1 angka 3 dan 20 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang naskah dinas dan tata persuratan dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri 7 2017, pasal 13 Peraturan Kapolri 7 2017, pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri 7 2017, pasal 15 ayat 2 Peraturan Kapolri 7 2012, mohon maaf ya, pasal 34 ayat 2 dan 3 Peraturan Kapolri nomor 7 2012, pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 2011, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 2011, pasal 7 ayat 2 TAP MPR 72 tahun 2000 ya. Jadi artinya sesuai dengan judul konten ya, mudah-mudahan insya Allah ya bro yang ingin tanya lu surat telegram Polri itu apa sih bro, tadi ya udah gue sama temen-temen himpun jawabannya dan gue bacain buat lu, mudah-mudahan insya Allah lu dapat pencerahannya. Nah tapi begini bro, buat lu khususnya nih ya yang udah ngirim pertanyaan ya, kalau ternyata kok konten kali ini lu pencerahannya kurang jos atau kurang gimana, lu nggak usah khawatir bro ya. Nanti kita akan sambung konten ini, di konten berikutnya kita ada live streaming dan kita undang pakarnya dan narsumnya yang punya kompetensi untuk berdiskusi bareng sama lu dan kita semua di sini, tim semua nonton podcast ya. Jadi lu kirim lagi apa ya, kontak person lu. Jadi kalau kita sambung konten yang sekarang ini insya Allah ya kita akan ada di streaming, lu kita hubungin, kita bisa diskusi bareng bersama para narsum dan pakarnya gitu ya bro ya. Nah buat lu nih bro NCS yang lainnya yang baru ketemu channel kita dan mungkin bertanya, kalau gue mengirim pertanyaan ya seputar masalah hukum atau masalah hukum yang timbul amit-amit kembali ke lu dan keluarga lu atau bagaimana ya. Nah lu mau ngirim pertanyaan kayak bro tadi biar naik jadi konten, kirimnya kemana? Nah dia nongol nih ya, emailnya supersemalopom podcast nih, supersemalopom@gmail.com. lu buruan screenshot, lu kirim pertanyaan ke sono bro NCS ya. Tapi ada syaratnya, kalau pertanyaan lu ternyata kita seleksi nggak layak kita naikin jadi konten karena disajikan ke publik, mohon maaf kita hanya jawab lewat email. Tapi kalau kita seleksi ternyata layak naik jadi konten, kita naikin jadi konten kayak ini Buensis gitu ya. Nah oke. Nah buat lu Buensis semua yang udah pada rutin pantengin channel kita dan juga langganan, alhamdulillah terima kasih ya kita ucapin di sini. Tapi jangan lupa kalau udah langganan, lu udah subscribe, lu udah klik loncengnya, jangan lupa di share biar apa ya? Biar Buensis kita yang lainnya dapat ilmunya juga gitu loh ya. Dan buat lu yang baru ketemu channel kita, jangan lupa kayak bro Buensis yang lain udah pada langganan apain, klik subscribe, klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita update, lu bisa dapat informasinya juga ya. Dan jangan lupa ya Buensis, kalau nonton jangan di skip, apa ya? Biar nggak gagal paham ya Buensis ya. Oke. Seperti biasa Buensis, gue mewakili teman-teman gue di sini Supersemalopom podcast team. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, karena kita di sini semua manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi lu nggak usah pada khawatir. Menjawab semua pertanyaan yang masuk, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta informasi lainnya yang akurasinya insya Allah jos gitu ya Buensis. Ada bunyi teng 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 teng, lu mesti suka pada nanya ya, duh itu ada bunyi teng 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 apa? Mohon maaf Buensis ya, tempat gue siaran di sini depannya jalan umum ya. Mohon maaf ya, tapi doain ya insya Allah kita ntar habis lebaran ada studio khusus nih, masya Allah. Doain ya, doain lu semua ya, dan dukung terus channel kita ya kan, Supersemalopom podcast ya. Di share maksudnya masya Allah ya gitu ya. Gue kayak panjangnya lebar kali ini ya, mohon maaf ya Buensis ya. Oke sebelum gue pamit seperti biasa Buensis ya, ini kan masih suasana pandemi covid, lu jangan pada lupa ya Buensis. Apaan tuh? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu habis aktivitas dari manapun pulang terus ke rumah lu nemuin keluarga lu dari aktivitas kegiatan lu sehari-hari di luar ya, jangan lupa salinan pakaian yang bersih, olahraga, pola makan, pola hidup dijaga. Biar apa Buensis? Biar tetap semangat dan sehat selama pandemi covid ya gitu ya Buensis ya. Oke gua pamit ya, cuman sebelum pamit yang terakhir nih, mohon maaf nih Buensis, jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah Buensis, kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin di setiap kegiatan aktivitas lu keseharian, lu akan terhindar dari masalah hukum yang bisa timbul terhadap dan masalah pelanggaran hukum lainnya. Oke ya, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Jangan lupa tuh Buensis, gue di sini teman-teman juga begitu ya. Oke, pamit dulu ya. Maaf ya kalau kelamaan, tapi dapat ilmu lu insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was.
Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsin.